Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abdur rasuluh la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi bitaqwallah fi muqaddimati kitabi. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu ibadah kita, kewajiban kita, yaitu salat Jumat pada hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak yaumul kiamat kita akan mendapat syafaat uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dia jadikan lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain. Di antara sebagian waktu yang Allah lebihkan keutamaannya, yaitu adalah di bulan-bulan Zulqa'dah yang saat ini berada di dalamnya. 4 keutamaan dan keistimewaan di bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah. Yang pertama, keutamaannya adalah bulan Zulqa'dah adalah permulaan 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ashhurul hurum, yaitu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia telah menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Yang kedua, keutamaan bulan Zulqa'dah adalah satu di antara 3 bulan haji, yaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tidak sah ihramnya untuk haji pada selain waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Keutamaan yang ketiga di pada bulan Zulqa'dah, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Zulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu 1 umrah di hari Hudaybiyah, 1 umrah pada tahun berikutnya, 1 umrah dari Ji'rana ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan 1 umrah lagi bersama haji. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, keutamaan di bulan Zulqa'dah adalah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna ha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Wa qala Musa bi akhihi Haruna khulufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan kami telah menjadikan kepada Musa untuk memberikan kepada kitab Taurat setelah berlalu 30 malam di bulan Zulqa'dah, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbagilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran
surat Al-A'raf ayat 142. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara 4 keutamaan dan keistimewaan di bulan Zulqa'dah tadi ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Zulqa'dah dalam lintas sejarah. Di antaranya pada bulan Zulqa'dah tahun ketiga Hijriah terjadi perang Badar Sughra. Pada tahun kelima Hijriah terjadi perang Bani Quraizah, dan pada hari Kamis tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk melaksanakan haji wada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah keempat keutamaan dan keistimewaan di bulan Zulqa'dah serta beberapa peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari keutamaan-keutamaan dan keistimewaan di bulan-bulan Zulqa'dah serta peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Zulqa'dah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan perlu kita tahu juga bahwasanya di 4 bulan Ramadan itu kita bisa dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apabila kita berbuat kemaksiatan maka kemaksiatan pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan haram tersebut, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Untuk itu kita hindari untuk bermaksiat di bulan-bulan haram tersebut. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mudah-mudahan ditingkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku hadza astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa, amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil azim wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bi salati wassalam ala nabiyyil karim. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma darfa'na min bala wal ghala wal baba wal fahsya wal munkar wal baghya wal suyuf wal mukhtalifat wa sya'ida wal muhminat ma zahara minha wa ma batan milbana hadza khasah wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa iqtal dzil qurba 'ala al-sayfal wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini di bulan Zulqa'dah dan juga di hari Jumat yang penuh dengan barokah, mudah-mudahan mendapatkan berkahan dari Allah SWT. Amin wa amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus TKI Masjid At-Taqwa yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan perkara yang sangat penting, yakni berkaitan dengan program wakaf Al-Quran dan juga pembinaan yang kita distribusikan ke pulau-pulau terpencil mulai dari ujung barat Sumatera hingga ke ujung timur Papua. Nah, sedikit informasi tentang BWA, hadirin sekalian. BWA ini berdiri tahun 2005 oleh para pasar muslim dan juga para ulama, yang mana salah satu misi kami adalah mendistribusikan wakaf Al-Quran dan juga memberikan pembinaan untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di pulau-pulau terpencil.
Nah, pada kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan salah satu proyek kami yang sangat urgent, yakni program wakaf Al-Quran dan juga pembinaan untuk saudara muslim kita yang berada di pedalaman Kalimantan Selatan, di mana daerah Kalimantan Selatan ini adalah daerah yang sangat luas dengan jumlah penduduk 4 juta jiwa dan 97%-nya adalah kaum muslimin. Namun mereka memiliki salah satu kendala, yakni apa? Sulitnya untuk memiliki Al-Quran yang layak serta mendapatkan pembinaan Islam. Nah, dengan jarak yang sangat jauh ke kota serta sulitnya transportasi, ini menjadi satu kendala. Bahkan saya bahan TPA, pondok pesantren, bahkan masjid dan musola itu langka terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu ustadz sana itu berharap ada bantuan daripada kita semua kaum muslimin yang ada di Jakarta untuk bisa berkontribusi minimal satu mushaf Al-Quran, yaitu senilai Rp150.000. Itu sudah termasuk biaya pengadaan satu mushaf Al-Quran, biaya pengiriman dari Jakarta ke pedalaman Kalimantan Selatan, dan juga biaya pembinaan. Karena apa? Karena ini sebagai sarana dan prasarana mereka untuk melangsungkan dakwah di sana dan juga menguatkan akidah mereka dengan pemahaman Islam. Nah, insya Allah teman-teman sekalian, dengan wakaf kita ini akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Sebagaimana hadis Nabi, "Idza mata al-insanu inqata'an amaluhu." Jika manusia itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya. Amal sholat kita terputus, amal puasa kita terputus, amal haji kita terputus. Kenapa? Karena setelah kita meninggal, kita tidak bisa melakukan amalan tersebut. Ini salah satu kecuali 3 perkara. Yang salah satunya adalah ilahun shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini para mufasir menafsirkan adalah wakaf. Nah, selama Al-Quran yang kita wakafkan ini masih memberikan manfaat untuk beribadah kepada Allah, maka selama itulah pahala ini akan terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Ilmu tafa'ubi atau ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, DWA bekerjasama dengan para dai di sana, para ustaz di sana, dan para tokoh masyarakat untuk selalu melakukan pembinaan agar Al-Quran yang kita wakafkan ini itu terus dibaca, dipahami, dan juga disampaikan. Nah, bayangkan teman-teman sekalian, satu huruf Al-Quran saja mereka baca, ini akan mengalihkan 10 kebaikan kepada kita. Apalagi ini satu Al-Quran mereka baca, mereka pahami, mereka amalkan dan juga sampaikan, maka ini akan menjadi pahala yang luar biasa. Apalagi ini bulan yang penuh dengan barokah, itu bulan Dzulqa'dah. Nah, bagi para jamaah sekalian yang ingin berwakaf terbaiknya, baik satu mushaf, 2 maupun untuk satu keluarga, nanti bisa langsung mendatangi rekan BWA yang berada di pintu keluar, baik secara cash maupun transfer. Jika ditransfer, kami mohon untuk mengkonfirmasikan bukti transfer tersebut ke nomor WA yang sudah dibrosur guna untuk memudahkan laporan keuangan BWA. Karena ini adalah amanah dari para jamaah sekalian, harus kami tunaikan dengan sebaik mungkin. Dan terakhir, teman-teman sekalian, marilah di sisa-sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, mereka jadikan wakaf ini sebagai gaya hidup kita kaum muslimin, sebagaimana gaya hidup para sahabat Rasulullah SAW yang gemar mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT. Karena mereka tahu bahwa harta sesungguhnya yang kelak akan menemani kita, yang akan menolong kita, bukanlah harta yang kita tumpuk-tumpukan, yang kita banggakan, tetapi harta yang itu fisabilillah, yang kita infakkan di jalan Allah SWT. Karena sifat daripada harta, jika dimakan itu menjadi kotoran, jika disimpan itu menjadi rebutan, namun jika kita sedekahkan, kita infakkan, bahkan kita wakafkan, itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.